Selamat pagi Bu Dina, hari ini saya akan menjelaskan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dari informasi yang saya dapatkan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi menurut Wikipedia itu merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan keuntungan pribadi seseorang. Menurut KBBI, korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Saya akan memberikan contoh kasus korupsi atau contoh korupsi yang saya ambil dari internet karena tidak ada contoh korupsi yang ada di lingkungan saya. Contohnya itu seperti pegawai pemerintahan yang memanipulasi anggaran demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Ini tuh dapat merugikan keuangan negaraan karena anggaran program jauh lebih tinggi dari kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, itu suap antar pegawai, misalnya seperti memberikan barang demi kenaikan pangkat atau jabatan. Sedangkan suap pihak luar dengan pegawai, misalnya perusahaan swasta, memberikan sejumlah uang kepada pegawai pemerintah agar dipilih menjadi tender. Selanjutnya adalah kolusi. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lainnya yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Saya akan memberikan contoh kasus kolusi. Karena tidak ada kasus kolusi di lingkungan sekitar saya akan memberikan contoh kasus kolusi dari internet. Yang pertama itu ada menyuap instansi pemerintah dengan tujuan agar seseorang dapat diterima dari PNS. Kedua, itu memberikan uang pelicin kepada tenaga pekerja agar nilai rapot dari murid itu dapat lebih baik. Jadi murid tertentu itu nilainya dapat lebih baik dari murid lainnya. Ketiga, itu menyuap instansi pendidikan agar seseorang dapat diterima di sekolah maupun universitas favorit. Keempat, melakukan penyuapan pada petugas pajak sehingga nilai pajak yang harus dibayarkan pun menjadi lebih kecil. Kelima, melakukan penyuapan pada hakim maupun jaksa agar hakim dan jaksa dapat meringankan hukuman bagi pelaku kejahatan. Selanjutnya saya akan membahas nepotisme. Nepotisme itu adalah mendahulukan atau membuka peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintah tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain. Contoh dari tindakan nepotisme yang saya cari dari internet, karena tidak ada contoh dari lingkungan sekitar saya. Itu contohnya adalah mengutamakan pengisian lowongan pekerjaan untuk kerabat atau teman sendiri tanpa mengikuti prosedur rekrutmen tenaga kerja yang sesungguhnya. Kalaupun ada prosedur rekrutmen, statusnya hanya formalitas belaka. Terima kasih, sekian dari saya. Intoleransi itu adalah ketiadaan tenggang rasa atau sikap intoleran. Nah, intoleransi itu adalah sikap abai atau tidak peduli dengan keberadaan dan identitas orang lain yang berbeda. Nah, kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat itu dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah yang lain. Kasus intoleransi juga dapat disebabkan perbedaan pemahaman intoleransi dari internet. Yang pertama itu tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang kedua, diskriminasi atau membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain. Yang ketiga, mengganggu kebebasan orang lain, baik dalam memilih agama, keyakinan politik, dan memilih kelompok. Keempat, itu memaksa kehendak pada orang lain. Kelima, itu tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Sekian dari saya, terima kasih.